with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Yanuwa, absen 28. Nama saya Mudahirani Nahawa, absen 25. Nama saya Sylviana Fianti, absen 34. Nama saya Zalmatul Syafi, absen 38. Di sini kami akan menunjukkan video praktik biologi anatomi hewan vertebrata dan invertebrata. Anatomi burung pipit atau dengan nama latin Estrelidae. Burung pipit adalah burung pengonsumsi biji-bijian. Anatomi di dalamnya sangat ringan, namun bertenaga untuk mendukung kemampuannya dalam terbang. Yang pertama, sistem pernafasan ganda. Berbeda dengan kita, burung punya kantong udara cervikal. Selain paru-paru, kantong udara ini berfungsi sebagai reservoir oksigen, sehingga saat burung terbang tinggi dan membutuhkan banyak tenaga, pasokan oksigen ke otot tetap stabil. Yang kedua, pencernaannya itu tanpa gigi. Karena burung tidak punya gigi untuk meringankan beban terbang, mereka punya strategi unik. Makanan disimpan di tembolok untuk dilunakkan, lalu masuk ke proventriculus, lambung kelenjar, dan akhirnya ke ampela. Di dalam ampela yang berotot kuat inilah biji-bijian digiling sehingga menjadi halus. Lalu yang ketiga, sirkulasi darah. Lihatlah jantungnya. Jantung burung pipit memiliki 4 ruang sempurna, antrium dan ventricle, untuk memastikan darah kaya oksigen tidak tercampur dengan darah kotor saat efisien untuk metabolisme tinggi. Yang keempat, struktur rangka. Tubuhnya ditopang oleh sternum atau tulang lunas yang lebar, tempat melekatnya otot dada yang sangat kuat untuk mengepak sayap. Hewan vertebrata yang kedua yaitu ikan salem atau Scomber australasicus. Ikan salem adalah ikan pelagis yang hidup di laut terbuka dan dikenal sebagai perenang cepat. Tubuhnya berbentuk menyerupai torpedo atau fusiform yang sangat hidrodinamis. Sistem pernapasannya yaitu di bagian depan terdapat insang. Insang ini bukan hanya sekedar sebagai penyaring, tetapi organ yang sangat kaya akan pembuluh darah untuk mengikat oksigen dari air secara konstan saat ikan ini berenang atau bergerak. Sistem pencernaannya yaitu makanan masuk ke lambung yang elastis. Di dekat lambung terdapat sika pilorik, yaitu struktur seperti jari-jari kecil yang berfungsi memperluas area penyerapan nutrisi. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Organ pendukungnya yaitu di bagian tengah terdapat hati dan empedu untuk membantu memecah lemak. Ada juga limpa dan ginjal yang memanjang di bawah tulang belakang untuk menyaring darah. Tidak lupa gelembung renang atau kantong udara biru yang berfungsi seperti pelampung agar ikan salem bisa melayang di kedalaman tertentu tanpa tenggelam. Semua gerakan lincah yang dilakukan ikan salem dikontrol oleh otak yang terhubung ke tulang belakang sebagai jalur syaraf utama. Yang ketiga ada rajungan atau Portunus pelagicus. Berbeda dengan dua sebelumnya, rajungan adalah arthropoda laut atau krustasea yang memiliki kerangka luar atau exoskeleton. Sistem pernapasannya menggunakan insang buku yang terletak di bawah karapas atau cangkang keras bagian atas. Meskipun hidup di air,
Insang ini harus tetap basah agar bisa berfungsi. Sistem peredaran darah terbuka. Darah disebut hemoliman, tidak selalu berada dalam pembuluh darah, tetapi menggenangi organ-organ secara langsung. Darahnya berwarna biru karena mengandung zat tembaga. Hepatopankreas, organ besar berwarna kekuningan yang berfungsi ganda sebagai hati dan pankreas atau menyerap nutrisi dan menyimpan energi. Sistem saraf berupa tangga tali dengan simpul saraf ganglion yang tersebar sepanjang tubuh bawah. Belalang. Sebagai serangga, belalang memiliki struktur dalam yang berbeda, terutama pada cara mereka bernafas. Yang pertama, bernafas melalui kulit. Belalang tidak mempunyai paru-paru. Mereka bernafas melalui lubang-lubang kecil di sisi perut yang disebut spirakel. Dari sana, oksigen disalurkan melalui pipa-pipa trakea langsung ke jaringan tubuh. Yang kedua, pencernaan kompleks. Sistem pencernaannya dibagi 3 zona. Ada tembolok untuk menyimpan makanan, sekum gastrik yang menyerap sari makanan di usus tengah, dan rektum di bagian belakang untuk menyerap air sebelum sisa dibuang. Yang ketiga, ekskresi dan sirkulasi. Garis-garis halus seperti rambut digambar adalah tubulus Malpighi. Inilah ginjal belakang yang menyaring limbah. Sementara jantung dorsalnya berbentuk seperti tabung panjang yang terletak tepat di bawah punggung. Yang keempat, reproduksi. Di bagian belakang betina terdapat ovarium yang berisi deretan telur serta ovipositor yang berfungsi untuk meletakkan telur-telur tersebut ke dalam tanah.
warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in